loncat gitu terus ada yang datangi saya cuma pakai bahasa Madura, saya kan nggak bisa bahasa Madura. Nah itu orangnya masih waktu kecil kok sakti dong gitu, kok sakti bisa gitu. Nah itu kan beliaunya ini waktu di masa lampaunya. Terus saya bangun cerita ke Pak kan ini kalau ini benar katanya mimpi saya ini memang di dekatnya itu ada sungainya kan. Oh iya mas benar. Ya udah kalau memang itu betul ya kita cek. Karena kalau pas tidak dapat gambaran ya saya tidak berani pak. Terus tidak sesuai dengan apa? Kenyataan kan juga bahaya bapak kan apa? Ilmu-ilmu seperti itu kan harus betul-betul apa? Suci ya. Saya pas posisi ini sudah ngadep kiblat ya baca doa dan sebagainya insya Allah terus tidurnya di musolanya Mbah Sahal itu dapat gambarannya terus paginya langsung saya cek ke sini saya lihat sungainya sudah cocok nah, kalau apa waktu saya ke sini itu nah ini gambarannya sama jadi juru kuncinya Cak Patrus ini sama saya itu melihatnya sama fisiknya beliaunya itu tinggi kayak pendekar itu jelaskan banyak ilmu Allah kalau ilmu laduni namanya kalau di sini ya sama ya jadi ilmu laduni ini ilmu yang bisa diraih dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ilmu laduni ini kan aturannya kan ketat. Jadi yang pertama itu ilmu laduni yang pertama ini saya jelaskan biar tidak menjadi apa? Salah paham karena harus dibarengi dengan dalil Al-Qur'an dan hadis. Takutnya nanti orang itu terus seenaknya. Jadi yang pertama itu ilmu laduni yang diberikan kepada Allah kepada hambanya itu yang pertama itu qalbun salim, jadi hati yang selamat. Nah hati yang selamat ini didapatkan oleh hamba Allah yang sudah bisa mengendalikan hukum sebab akibat yang ada di dunia ini. Jadi kalau tidak diuji tidak mungkin dapat Pak. Karena ilmu qalbun salim itu ibaratnya iman yang sudah merasuk di dalam dada, sudah dimanusialisasi, sudah dikerjakan secara pekerjaan, sudah itu terus sudah mendapatkan ujian, sudah diuji coba oleh Allah. Itu di surat Al-Baqarah itu dijelaskan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masadhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi di situ dijelaskan bahwa perlu diuji manusia ini. Nah, ujian itu ada yang ujian yang ringan. Dalam ayat itu dijelaskan ada ujian yang ringan, ada yang sedang, ada yang digoncang. Jadi yang digoncang ini kalau nggak Allah sendiri yang menolong nggak bisa. Jadi ujian-ujian ringan diuji dengan apa yang kelihatan mata, terus itu yang diuji yang seperti kita nggak sanggup kayak kelaparan kayak apa ini kan tinggal itu aja bekerja dan istiqomah. Kalau diuji sudah tingkatan berat memang harus memohon pertolongan dari Allah. Nah untuk mendapatkan qalbun salim ini yang tahap pertama aja sudah seperti itu. Nah sedangkan tingkatan kedua yaitu ilmu laduni disebut dengan ar-ru'yah as-shadiqah. Jadi mimpi yang benar dari Allah. Nah mimpi yang benar ini dalam ilmu-ilmu rohani ini dia harus bisa membedakan mana mimpi yang dari Allah, mana yang dari diri sendiri, dan mana yang dari syaitan. Jadi
Jadi harus bisa membaca dirinya, membaca hawa nafsunya, membaca bisikan jin setan iblis yang ada dalam dirinya, dan bisa tahu oh ini mimpi yang dari Allah. Jadi seperti itu. Dalam hadis dijelaskan ar-ru'ya mu'min juz'un min arba'ina wa sittina juz'an minan nubuwah. Jadi mimpi itu adalah bagian dari 46 tanda kenabian. Jadi prosedurnya ilmu laduni itu setelah kolbun salimnya sudah masuk, baru diberi nama ar-ru'ya as-shadiqah. Nah, ar-ru'ya as-shadiqah ini tahapannya di situ tadi. Kalau di biasanya itu torekoh gitu Pak. Jadi yang mempelajari penyakit hawa nafsu, penyakit batin, penyakit ain, penyakit wahan, bisikan jin setan iblis, itu pembelajaran di torekoh itu seperti itu. Agar dia bisa mengetahui bisikan-bisikan dirinya, bisikan jin setan iblisnya, atau godaan-godaan dari lingkungan yang di sekitarnya. Nah, ini adalah ilmu laduni yang nomor 2, itu disebut dengan mimpi yang benar dari Allah. Nah, sedangkan yang berikutnya yaitu firasatul mukmin, firasatnya orang-orang yang beriman. Jadi karena setelah mimpi tadi ada yang dapat juga, terus firasat orang yang beriman itu sambung, jadi frekuensinya itu sama gitu. Kalau apa sama-sama iman itu frekuensinya sama. Yang ketiga itu firasatul mukmin. Di dalam hadis dijelaskan ittaqu firasatul mukmin fa innahu yang dulu binurillah. Artinya takutlah kalian dengan firasatnya orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Nah, itu dalil dari apa? Ilmu laduni yang ketiga. Ini biasanya kalau orang sudah punya ilmu ini, biasanya itu digunakan untuk meruqyah gitu loh, Pak. Membersihkan kalbunya orang, sumpah masalah keluarga, atau tidak bahagia hidupnya, lah itu perlu firasat. Sehingga dia bisa membersihkan hatinya dan bisa membersihkan hatinya teman-temannya. Di ilmu laduni itu banyak ya, ada setelah itu terus ada basiroh, ada mi'raj, ada makom kewalian, ada ilmu masa lalu lah yang saya jelaskan di mimpi saya tadi, termasuk mimpi yang ke masa lalu. Ditunjukkan seperti itu. Itu sedikit penjelasan dari saya tentang khazanah ilmu-ilmu Allah ya. Di sini kita langsung baca tahlil malam ini. Dimulai dari atas. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil